Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu ta'ala. Dan seperti biasa nanti antum juga bisa bersoal jawab. Kita informasikan semua Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada di 0811 755 0606. Dan program kita ini juga disiarkan oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung sapa saja guru kita yang sudah terhubung dan terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga, Ustaz. Ustaz, mohon izin untuk kita langsung saja bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya punya barang emas dipinjam orang lain. Apakah harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun, Ustaz? Naam, jazakallah khairan, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Apakah barang yang dipinjam oleh orang atau emas, baik emas atau rupiah atau barang lain yang terkena zakat, itu ada zakatnya kah, ada kewajiban zakatnya atau tidak? Ini dinamakan dengan zakatud dain, bahasanya zakat piutang. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, akan tetapi pendapat yang terkuat, lihat jenis hutangnya. Kalau piutang tersebut uang yang Anda pinjamkan kepada pihak atau emas yang Anda pinjamkan kepada pihak kedua, itu kepada orang yang badil, kemudian mali, kemampuan mengembalikannya ada, dan dia tipenya tidak menunda-nunda pengembalian, artinya ini piutang lancar, maka ada kewajiban zakat pada diri orang yang menghutangkannya atau meminjamkannya. Sama seperti Anda menabung uang Anda di bank, menempatkan dana Anda di bank. Ya. Itu sepakat para ulama dunia, akadnya adalah Anda meminjamkan uang ke mereka. Maka ketika jatuh tempo zakat Anda, itu Anda hitung dan Anda wajib zakatkan walau statusnya adalah uang Anda dipinjam mereka. Buktinya dipinjamkan, dipakai oleh mereka. Ya. Begitu juga halnya dalam yang ditanyakan tadi tentang emas yang dipinjam. Kalau orang yang minjamnya ada kemampuan untuk membayarnya dan tidak menunda pembayaran, maka jatuh tempo zakat Anda, dia belum bayar, maka ini tetap Anda berzakat. Dinamakan piutang ini dengan piutang lancar. Tapi kalau piutangnya tidak lancar, ya, di awal waktu dia minjam, Anda lihat kemampuannya ada dan tipenya orangnya tidak menunda, atau Anda tidak terlalu ngerti betul tentang tipe watak karakternya. Pada saat jatuh tempo pembayaran, qadarullah, dia sedang tidak baik keuangannya. Kemudian Anda tagih, dia tunda. Dia mengatakan, saya sedang tidak berpunya. Padahal jatuh tempo zakat Anda sudah ada. Maka ini tidak Anda zakatkan sampai uangnya Anda terima.
Jika setelah Anda terima walau sudah 5 tahun baru dibayar atau 20 tahun baru dia bayar. Bukan berarti Anda berzakat 20 kali, tidak. Dalam hal ini pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, cukup Anda berzakat hanya 1 kali saja jika Anda terima. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pemirsa Asil TV, Bapak dan Ibu dimanapun Antum dan Antuna berada, kita kembali informasikan untuk Antum bisa langsung bersoal jawab di 081175500606. Untuk pertanyaan waris disarankan dan sebaiknya ditanyakan langsung melalui telepon agar bisa dijawab langsung oleh guru kita. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah cara menghitung membayar zakat emas itu dihitung mengikuti harga emas sekarang Ustaz? Nah, Cara zakat emas Anda keluarkan. Berapa gram emas Anda? 100, keluarkan pecahan 2 gram, 1 gram 2 biji, 2 keping, tambah 0,5 gram. 1 gram 1 gram tambah 0,5, serahkan kepada fakir miskin. Kalau Anda tidak ingin emas Anda umpamanya 100 gram itu 1 keping, bukan pecahan-pecahan jumlahnya banyak, ya, Anda ingin bayar pakai uang saja. Anda boleh bayar pakai uang, tapi dengan harga beli, karena kewajiban Anda emas. Berarti Anda beli emas, bukan harga jual. Harga beli emas dan uang pada hari jatuh tempo pembayaran zakat Anda. Uangnya berikan kepada fakir miskin. taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, afwan Ustaz izin bertanya. Ana punya usaha ayam goreng Ustaz. Pada hari-hari tertentu Ana melakukan untuk pelanggan Ana pembayaran secara seikhlasnya. Terserah mau bayar berapa, yang penting seikhlasnya. Apa hukum dari jual beli Ana ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Seikhlasnya tidak jelas. Itu mengandung unsur gharar. Lebih baik Anda katakan ikhlas, bukan ikhlas, gratis, yang ingin memberikan hadiah kepada saya silahkan. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya bisa memahami pertanyaan atau jawaban dari Ustadz. Kita kembali informasikan bahwa program kita ini disiarkan langsung oleh media-media yang tergabung dalam RTVC. Dan untuk pertanyaan bisa langsung antum untuk menelpon atau dial ke 011 0811 755 0606. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, bolehkah kita memberi fee ke penjaga kios agar dia mendorong penjualan barang kita di kios tempat dia bekerja? Pemberian fee ini tanpa sepengetahuan pemilik kios. Fee berupa uang. Misal 1 liter dapat fee 2.000. Syukron Ustaz. Nah, Anda namanya pemberi riswah, kemudian karyawan tadi penerima riswah. Dua-duanya diancam oleh Nabi SAW finnar, di dalam api neraka. Allahu a'lam. baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu telepon di 0811 755 0606. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana hukum seseorang yang mengaku harta waris dari orang tua berupa rumah dan tanah yang sedang dipakai, hanya dikarenakan fulanah merawat orang tua sampai meninggal. Padahal selama orang tua masih hidup, tidak ada pembagian atau hibah kepada anak-anaknya. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Ulangi, terputus. Baik. Bagaimana hukum seseorang yang mengaku harta waris dari orang tua berupa rumah dan tanah yang sedang dipakai, hanya dikarenakan fulanah merawat orang tua sampai meninggal? Padahal selama orang tua masih hidup, tidak ada pembagian hibah kepada anak-anaknya. Jazakallahu khairan Ustaz.
Apa hukumnya orang yang mengaku apa? Mengaku memiliki harta waris Ustaz, berupa tanah dan rumah. Memiliki harta waris berupa tanah dan rumah, tinggal dilihat sertifikatnya milik siapa. Nah, Kalau masih nama orang tuanya, pengakuannya tentu tidak bisa diterima. Kalau sudah pakai nama dia, sudah balik nama ke nama si anak tersebut yang merawat orang tuanya, ya tentu orang tuanya berdosa, di mana dia memberikan hibah ke salah satu anak kepada anak yang lain tidak. Wabillahi taufiq. baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana Bapak? Bu Farhan di Batam. Baik, Bapak Han di Batam, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah semua komoditi yang dilarang pemerintah masuk, kita nggak boleh membelinya Ustaz? Misalnya barang-barang second, AP black market dan yang lain-lainnya. Yang kedua Ustaz, ketika kita memilih pakaian second, di dalam pakaian itu ada uangnya Ustaz. Apa hukumnya kita membeli pakaian itu? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Ustaz. Bila ada larangan dari pemerintah untuk membeli atau memasok, larangannya masuk atau membeli kepada seluruh warga. Saya tidak tahu bunyi larangannya. Kalau larangannya dilarang juga untuk membeli, walau statusnya sudah di dalam Indonesia, namanya di Batam. Itu berarti Anda tidak boleh membelinya. Jual belinya sah bila terpenuhi rukunan syaratnya, tetapi Anda berdosa karena melanggar aturan yang dibuat oleh negara. Dan jika Anda membeli, kemudian di dalamnya Anda mendapatkan uang, ya, uang itu milik siapa? Bukan milik Anda dan bukan juga milik penjual. Itu milik dari awalnya dan Anda tidak tahu siapa mereka. Maka berikanlah uangnya untuk kepentingan umum atau fakir miskin, niatkan sedekah atas nama pemiliknya. Billahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan dari Bapak Han di seputaran Batam. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dijawab oleh Ustaz. Kita kembali informasikan untuk Bapak dan Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Juga pemirsa yang merelay atau menyiarkan program kita ini melalui media yang tergabung dalam RTVC, kita informasikan untuk bisa langsung bersoal jawab di 0811 755 0606. Kita balik ke pertanyaan yang ada di line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana Yuli Widianto di Karawang Ustadz. Izin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, di daerah Ana ada calon anggota dewan yang berkampanye menyumbang untuk perbaikan jalan dan pembuat TPQ. Bolehkah Ana sebagai masyarakat memanfaatkan fasilitas sumbangan tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Dia menyumbang, kalau dia sudah bikin jalan, ya tidak ada masalah memanfaatkannya. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia memberikan kepada Anda wajib menolaknya. Tapi dia tidak memberikan kepada masyarakat, dia bangun sendiri. Ya, dia bangun sendiri, ya, dia tunjuk kontraktor, ya pakai aja. Karena memang harta haram untuk seperti itu, untuk kepentingan umum. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukum mencari rezeki dengan atraksi topeng monyet? Bagaimana hukum uang yang didapat dari pekerjaan semacam ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Monyet apa itu topeng monyet? Atraksi topeng monyet yang ada musiknya Ustaz. Yang monyet itu apa? Orangnya jadi monyet begitu atau apa?
Ada monyetnya Ustaz. Monyet dijadikan pertunjukan untuk mendapatkan uang dengan diiringi musik. Baik. Ini bagian dari meminta-minta, bukan menjual jasa yang bermanfaat bagi orang. Ya. Kalau jasa yang bermanfaat bagi orang, silahkan Anda jual. Jasa mengajar, jasa membersihkan mobilnya, motornya, rumahnya, mencat rumahnya, silahkan. Tapi jasa hal yang dilakukan seperti itu, tidak ada orang mendapatkan manfaat, bahkan terganggu kalau di tempat jalanan umum. Ya. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh hamba Allah yang ada di Bandung yang bertanya. Taib, kita coba terima telepon yang sudah masuk di 0811 755 0606. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa dan di mana Bapak? Pak Agus Salim dari Rohul, Riau. Taib, Bapak Agus Salim di Rohul, silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Agus di Rohul, Riau. Nah, Bapak Agus di Rohul, silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Fadol. Ini Pak. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tanya dengan saya masalah akad penyertaan Pak. Akad penyertaan dengan menanamkan modal uang kepada salah satu temannya. Kemudian akad itu ada waktu tertentu apabila kita mengambil uang tersebut dalam waktu yang ditentukan. Kita bisa mengambilnya dengan perjanjian 1 bulan. Yang kedua, bagi hasil telah ditentukan di sana sekitar 5 jutaan per bulan. Ternyata akad ini kita ambil kembali uang itu selama waktu ditentukan 1 bulan pemberitahuan sebelum ditarik. Mangkir satu, yang kedua bagi hasil itu coba yang diterima hanya 1 kali saja. Nah, bagaimana cara solusinya untuk dihadapi ini? Jadi saya mohon kepada Ustaz, baik secara hukum maupun secara hukum umum ataupun hukum Islam lah yang jelasnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Kalau hukum legal yang dimaksud, tentu saya bukan ahlinya, tanyakan kepada ahlinya. Tapi kalau secara syariat Allah, saya bisa menjawab. Nah, saksi penyertaan modal ini bukan penyertaan modal yang sesuai dengan syariat. Ini namanya riba dan transaksinya haram dan akadnya batal. Ketika batal, yang didapatkan hanyalah uang pokoknya saja yang diserahkan di awal. Ya, karena dia mensyaratkan nominal tertentu sebagai bagi hasilnya. Dalam syariat Islam, penyertaan modal yang halal adalah, umpamanya Anda punya dana 100 juta, ingin Anda kembangkan ya dengan menyertakan uang itu, dana tersebut ke modal teman yang punya usaha. Anda katakan kepada teman, saya ingin ikut serta modal saya. Kalau Anda untung, saya untung. Kalau usaha Anda rugi, saya juga rugi. Baik. Sekarang usaha Anda berapa nilainya? Kalau dijawab dia umpamanya, nilai usaha saya 400 juta. Jual. Ya. Anda katakan ini saya tambahkan modal 100 juta. Berarti Anda memiliki 20%. Ketika usaha dikembangkan dari 500 juta tadi, terus setelah 1 tahun, akhir tahun tutup buku, dia mengatakan sekarang usaha kita nilainya sudah naik 1 miliar. Maka uang 100 juta Anda menjadi 200 juta. Kalau Anda ingin ambil keuntungan yang 100 juta, Anda ambil. Atau kalau Anda mengatakan saya ikut sertakan lagi aja di tahun depan lagi. Berarti modal saya sekarang 20% ya.
setara dengan 200 juta rupiah. Itu kalau untung. Kalaulah qadarullah setelah 1 tahun tadi dia hitung, tutup buku dia hitung, dia mengatakan qadarullah usaha kita rugi. Dari modal 500 juta sekarang tinggal lagi 400 juta. Uang Anda yang tadi 100 juta menjadi 20% dari 400 juta yaitu 80 juta. Bukan 100 lagi. Ya. Ini transaksi penyertaan modal yang halal dalam syariat. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari Bapak Agus di seputaran rohul. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz tadi. Kita kembali informasikan untuk Bapak dan Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk nanti bisa langsung bersoal jawab di 0811 755 0606 biar bisa langsung dijawab pertanyaannya oleh guru kita insya Allah. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz di line WhatsApp. Ada telepon kembali. Baik, kita terima di 0811 755 0606. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan siapa dan di mana Bapak? Ya, Ana Abu Musa dari Pekanbaru, Ustaz. Baik, Abu Musa di Pekanbaru. Tafadhol pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, jadi Ana sebagai programmer, Ustaz, sekarang ada beberapa supermarket termasuk di Saudi yang memakai aplikasi Ana, Ustaz. Nah, tapi mereka juga menjual rokok di toko-toko dan supermarket mereka, Ustaz. Apa hukumnya bagi Ana sebagai programmer, Ustaz? Apakah Ana menolong dalam kemaksiatan karena barang-barang terlaris mereka itu yang paling banyak dibeli itu rokok, Ustaz. Jadi aplikasi Ana ini aplikasi untuk mencatat transaksi penjualan, jual beli, mengelola stok barang, kayak gitu-gitu, Ustaz. Apa hukumnya? Di dalam aplikasi yang Anda buatkan, adakah rokok di situ? Tidak ada kan ya? Enggak ada, Ustaz. Tapi mereka masukkan sendiri atau mereka tambahkan aplikasinya atau sudah ada kolomnya? Jadi aplikasinya itu kosong dari awal, Ustaz. Jadi sebelum kalau Anda jual kontrak kosong, dimulai, ada masalah. sebelum Anda kontrak jual dimulai itu, atau Ustaz, menyewakan? apa, Ustaz? Nah, Anda menjualkan Apa, aplikasi ke dia, jual beli putus, atau bentuknya ini pakai bayar sewa sekian per bulan, atau seperti apa? Jadi kontrak untuk implementasi di awal itu dibayar, Ustaz. Terus juga ada langganan biaya per tahun, Ustaz. Berarti Anda bukan jual beli putus kan ya? Bukan. Ketika setelah di awal Anda tahu dia akan memasukkan rokok ke dalam aplikasi itu juga kan ya? Jadi ada beberapa klien, Ustaz. Ada yang menyatakan di awal, terus ada yang di awal ada bikin akad gitu, Ustaz. Jadi kalau mau pakai aplikasi Ana, syaratnya nggak boleh jual rokok. Ana bikin akadnya kayak gitu, Ustaz. Nah, tapi setelah di jalan ternyata klien masih jual rokok, masih diinputkan data-data rokoknya untuk transaksi di aplikasinya, Ustaz. Yang dalam yang kasusnya yang pertama ini tinggal Anda cut di akhir tahun. Karena mereka melanggar ketentuan. Hah? Sampai akhir tahun maksudnya, Ustaz? Di mana ya, Ustaz? Ketika Anda dapati dia memasukkan rokok, Anda cut kontraknya. Anda menyalahi perjanjian. Anda harusnya pada saat kontrak Anda buatkan perjanjian yang ketat. Bila dia melanggar poin A, poin B, poin C, maka dia akan menghentikan fasilitas ini tanpa pemberitahuan dan saya tidak akan membayar konsekuensi apapun. Kalau Anda benar-benar mendapatkan kerugian, dia harus membayar kompensasi atas kerugian tersebut. Tapi masalahnya Ana belum bikin kontraknya sampai sedetail itu sebelumnya, Ustaz. Jadi solusinya sekarang apakah dibatalkan, Ustaz, atau gimana? Nah, kalau dibatalkan uangnya gimana ya, Ustaz? Apakah dibalikin lagi atau kalau dibalikin soalnya saya rugi juga gitu, Ustaz. Karena udah support sekian bulan uang gitu. yang sudah diterima Anda
perhatiin berapa persen rokok di sana. Kalau umpamanya Anda mengatakan besar 40% umpamanya, ya udah yang 40% uangnya Anda berikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum. persen. Baik. Abu Musa? Iya. Nah, cukup jelas jawaban dari Ustaz? Iya, Ustaz. Iya, baik Ustaz. Jadi dibalikin ya Ustaz solusinya yang dari penjual rokoknya dikeluarkan. Balikin tidak pernah saya mengatakan dibalikin. Oh, dikasih ke fakir miskin ya Ustaz. Ya, ya. Iya, baik Ustaz. Baik. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Baik. Allah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Untuk Abu Musa di seputaran Pekanbaru ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk jawaban dari Ustaz. Baik, kita balik ke pertanyaan berikutnya Ustaz di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mau bertanya, bolehkah kita memberi atau mengasih uang kepada petugas cek fisik kendaraan bermotor? Syukran jawabannya Ustaz. Pada petugas cek fisik kendaraan bermotor maksudnya apa? Memberi uang Ustaz kepada petugas cek fisik kendaraan bermotor. Tugas itu apa tugasnya dia? Cek fisik kendaraan Ustaz. Apanya cek fisik kendaraan? Maksudnya apa? Di sini tidak dijelaskan Ustaz, cuma cek fisik saja. Wallahu a'lam, saya tidak terbayang. Baik. Kita berikutnya kita ke telepon saja untuk 0811750606. Sudah ada yang tersambung. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana Bapak? Pak Agus tadi. Baik, Pak Agus. Fadol, pertanyaannya. Kejelasan masalah akad tadi penyertaan. Nah, Jadi akad penyertaan tadi masih kurang jelas masalah tentang hukum Islam ini. Jadi sebaiknya bagaimana menurutnya akad penyertaan modal ini? Mohon kesimpulan saya belum paham Pak. baik. Yang tadi yang terjadi riba Bapak wajib dihentikan. Sekarang paham? Pak Agus. Ya, oke. Baik. Sekarang paham? Bapak? Pak Agus. Ya. Paham Pak. Baik. Nah, Paham Pak. kedepannya kalau Anda Ya. ingin penyertaan modal, tadi saya sudah gambarkan. Yaitu Anda Paham, katakan, saya ada modal 100 Ya. juta. Saya ingin menyertakan modal saya ini pada usaha Anda. Berapa nilai usaha Anda ini kalau Anda jual? Mamanya dia mengatakan sekarang nilai 400 juta. Ya udah. Kalau begitu setuju nggak saya nyertakan modal 100 juta, berarti saya memiliki usaha ini 20%. Kalau dia mengatakan setuju, ya alhamdulillah. Lalu Anda tanyakan lagi konsekuensinya, bila dalam 1 tahun ada pembagian hasil, berarti saya dapat hasilnya 20%. Atau kurang sedikit, jadi 15. Kenapa? Karena dia yang ikut mengelola, Anda tidak mengelola, kan? Berarti dia ada modal dan ada jasa, Anda hanya modal saja. Dengan kesepakatan, bila rugi, saya menanggung 20%. Bila di akhir tahun tutup buku, ternyata dari dana 500 juta menjadi 5 miliar. Ya, Anda bisa mengatakan saya mau ambil dividen bagi hasil. Bagi hasilnya kan 15%. 15% dari 5 miliar berarti berapa itu? Ya. 4,5 miliar. 4,5 miliar. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Anda rugi berarti uang Anda berkurang. Itu yang halalnya. Halo. Baik, Bapak Agus. Ya, jadi apakah harus dia perjanjian itu tidak sampai tutup buku kapan saja
pernyataan akad itu bisa diambilnya kapan? 1 bulan sebelum itu. Jadi apakah modal itu bisa saya tarik karena dia tidak merugi gitu? Anda mau tarik silahkan. Tapi ketika Anda tarik, dia nggak punya uang, Anda tarik barang tentunya. Tapi kalau di akhir tahun tutup buku biasanya sudah selesai. Dan ketika Anda tarik, dia mungkin pusing ngitungnya. Sifatnya ini bukan barang, Pak Ustaz, tapi jasa. Apa? Jasa apa, Bapak? Baik, Pak Agus. Pak Agus. Baik. Sepertinya terputus Pak Agus. Baik, sepertinya terputus Pak Agus di seputaran Rohul. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya kita informasikan juga untuk antum yang menelpon ke 0811 755 0606 untuk fokus ke telepon saja. Kalau bisa TV-nya di-off-kan saja supaya tidak terjadi delay dan juga lebih jelas komunikasi antara antum dan juga Ustadz. Biar juga lebih maksud dan juga jelas jawaban yang akan diberikan nantinya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah boleh kita menikmati gratis ongkir di marketplace dengan pembayaran mobile banking? Apa dibolehkan? Sedangkan kalau pembayaran COD itu tidak gratis ongkir, Ustadz. Nah, jazakallah khair, Ustadz. Silahkan. Boleh. Baik. Baik, jazakallah khairan Ustadz untuk jawabannya dan juga yang bertanya mudah-mudahan bisa memahami. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya punya perhiasan emas dan emas beku yang sudah mencapai nisab. Lalu saya berniat untuk membayarkan zakatnya. Tapi kata suami, emas itu bukan milik saya semua. Sebab yang cari uang cuma suami. Naam, Ustadz. Saya tidak tahu. Kalau suami Anda memberikan ini uang untuk kamu, walaupun dia yang mencari, kalau dikasih untuk kamu berarti milik kamu. Yang mencari uang teman Anda, lalu dia ngasih ke Anda uang 1 miliar. Apakah milik dia lagi? Tidak, sudah menjadi milik temannya ini. Jika temannya dengan 1 miliar beli rumah, apakah rumah miliknya ngasih uang, ngasih hadiah uang? Jawabannya tidak. Maka akadnya antara suami dengan istri seperti apa? Kalau istri umpamanya meminta, dan itu haknya dia untuk mendapatkan nafkah, ya, dan mengatakan saya butuh nafkah per bulannya sekian, 2 juta rupiah, 1 juta rupiah, ya, selain biaya hidup saya, kamu, dan anak-anak untuk masak dan lain-lain. Maka uang yang tadi disepakati antara suami istri itu milik dia. Ketika dia belikan emas, atau dia simpan, atau dia kembangkan, pertambahannya milik dia. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita informasikan kembali untuk antum yang ingin bertanya atau bersoal jawab langsung silahkan di 0811750606 dan bisa fokus langsung ke teleponnya, jangan ke TV-nya, bisa di-off-kan saja supaya lebih jelas maksud pertanyaan dan juga jawaban nantinya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0811755606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya pedagang busana syar'i online, Ustaz. Bolehkah saya memakai model-model perempuan untuk memasarkan dagangan ataupun jualan saya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah baik. Kalau tidak kelihatan orangnya siapa, Anda pakai cadar, silahkan, tidak ada masalah, dan pun tidak kelihatan lekak-lekuk tubuhnya, boleh. Baik. Kalau tidak bisa, maka cukup Anda letakkan di manekin, foto cukup. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Masih pertanyaan yang tadi, apakah boleh kita memberikan uang kepada petugas cek fisik kendaraan, maksudnya cek fisik kendaraan saat membayar pajak, Ustaz? Nah, Cek fisik kendaraan saya saat membayar pajak. Yang ngecek itu tidak digaji oleh pemerintah. biasanya digaji pemerintah, Ustaz. Kalau dia digaji pemerintah, haram Anda berikan dia uang. Anda pemberinya namanya pemberi riswah, dia penerima riswah. Dan dijanjikan oleh Nabi masuk ke dalam neraka. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi riswah dan penerima riswah di dalam neraka. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Sambil kita menunggu telepon yang masuk nantinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah menjadi saksi penjualan rumah tapi harga yang tertera di surat jual beli tidak sama dengan uang yang dibayar karena kata suami uang yang lebihnya untuk dia, sedangkan uang yang tertera di akta jual beli untuk istrinya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau dia saksi transaksi ya seperti apa adanya tentu boleh. Tapi bila ada persaksiannya bohong, tentu dia berdosa menyaksikan perbuatan yang bohong. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, orang tua yang diumrohkan oleh anak yang bekerja di bank konvensional, bagaimana hukumnya, Ustaz? Syukran jazakallah. Nah, Ustaz. Hukum secara syariat fikihnya, bila terpenuhi rukun dan syaratnya, umrahnya sah. Akan tetapi, apakah diterima oleh Allah? Ini akan menjadi pertanyaan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa bila seseorang berangkat menuju Baitullahil Haram untuk beribadah haji dan umrah, ketika dia meletakkan kakinya di atas kendaraannya dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memanggil panggilanmu, memenuhi panggilanmu. Wa yunadi munadin minas sama la labbaik wa la sa'daik. Maka ada yang memanggil dari langit, seorang malaikat mengatakan, tidak diterima kedatanganmu dan tidak engkau mendapatkan kebahagiaan karena harta yang kau bawa adalah harta yang haram, kendaraannya didapatkan dengan harta yang haram, maka hajimu tertolak, tidak diterima. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Tapi sebelum kita tutup program ini, kita minta nasihat dari Ustaz untuk hari ini. Baik, fadhol Ustaz. Wani wa akhwati fillah, seorang muslim tidak mau makan harta yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang orang tua hendaklah mengingatkan anaknya bila yang terlalai bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah, mendapatkan harta dengan cara dimurkai oleh Allah, menjadi kewajiban dia untuk menasihati anak-anaknya. Karena Nabi sudah menjanjikan lahmun nabata min suhtin fannaru awla bih, bahwa daging seseorang yang tumbuh, sel-sel tubuh seseorang, sel dagingnya yang tumbuh dari makan harta yang haram, dari gizi yang haram mendapatkannya, maka api neraka lah yang akan membakarnya. Tentu tidak ada orang tua yang rela anak-anaknya dibakar oleh api, apalagi apinya ini api neraka. Maka bagian dari nasihat orang tua yang sayang kepada anaknya untuk agar mereka, anak-anak tersebut, meninggalkan pekerjaan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla.
Wassalamuallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga antum dan antuna pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Jazakallah khairan juga untuk antum yang sudah bergabung di 0811-755-0606. Insya Allah di pekan depan kita akan bersama kembali di program yang sama dan bersama guru kita juga. Kita juga mengucapkan jazakallah khairan untuk semua yang sudah menyiarkan program kita ini melalui media yang tergabung dalam RTVC. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui